Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Mohon izin Bapak Ibu, kali ini saya akan menyampaikan presentasi berkaitan dengan rencana aksi perubahan yang saya buat sebagai salah satu tugas dalam kegiatan orientasi ASN P3K Kabupaten Cirebon tahun 2025 angkatan 5. Mohon izin, saya memperkenalkan diri. Nama saya Asep Suharna, tempat tanggal lahir Cirebon 3 April tahun 1991, P3K 1991 0403 2024 2100. Jabatan saya sebagai guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, unit kerja di SMP Negeri 1 Kedaung. Latar belakang pembuatan rencana aksi yang saya buat ini berdasarkan peraturan pemerintah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 berkaitan dengan aparatur sipil negara, telah bertekad untuk mengolah aparatur sipil negara menjadi semakin profesional. Untuk itu dilaksanakan orientasi sebagai pembekalan pengenalan tugas dan fungsi sebagai ASN dan juga nilai etika pada instansi pemerintahan. Nah, Dinas Pendidikan merupakan salah satu instansi yang ada dalam pemerintah Kabupaten Cirebon dan juga SMP Negeri 1 Kedaung di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon berada di wilayah bagian tengah Kabupaten Cirebon. Nah, dalam menjalankan tugas sebagai guru, saya menemukan beberapa permasalahan yang terjadi pada peserta didik dalam mengikuti proses kegiatan pembelajaran. Salah satunya di sini dalam upaya kurangnya perhatian dan motivasi serta minat baca dan juga literasi dari peserta didik. Oleh sebab itu, saya sendiri ingin membuat perubahan atau inovasi berkaitan dengan hal tersebut agar peserta didik dapat mengalami perubahan terutama dalam kegiatan literasi. Baik, berikutnya maksud dan tujuan. Nah, berdasarkan latar belakang, maka maksud dan tujuan orientasi P3K Kabupaten Cirebon ini adalah yang pertama sebagai pengenalan tugas dan fungsi sebagai ASN, kemudian yang kedua pengenalan nilai dan etika serta disiplin ASN di instansi pemerintahan. Kemudian berikutnya pemaparan visi dan misi serta kebijakan pemerintah Kabupaten Cirebon. Yang keempat, mengetahui struktur organisasi dan tata kerja OPD pemerintah Kabupaten Cirebon. Yang kelima, memahami manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja sebagai P3K. Kemudian yang keenam, diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajiban dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja masing-masing. Nah, untuk waktu dan tempat pelaksanaan, kebetulan kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika ini dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Cirebon pada tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan 14 April 2025 dilakukan secara daring menggunakan metode blended learning dan sinkronus melalui Google Meet dan asinkronus melalui website e-learning manajemenmu atau ELMU. Kemudian untuk waktu pelaksanaan rencana aksi perubahan yang saya buat ini dilaksanakan mulai dari Maret 2025 sampai dengan Februari 2029 yang akan saya laksanakan di SMP Negeri 1 Kedaung, Kabupaten Cirebon. Kemudian lanjut bab kedua mengenai nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Nah, ini ada visi dan misi. Visi pemerintah Kabupaten Cirebon yaitu untuk menjadikan Cirebon beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, dan juga aman. Misi pemerintah Kabupaten Cirebon yang pertama, Kabupaten Cirebon bersih, mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional.
Kemudian Kabupaten Cirebon inovatif menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan juga masyarakat. Yang ketiga, Kabupaten Cirebon maju menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri dan juga adat serta budaya. Kabupaten Cirebon agamis, masyarakat toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. Dan yang terakhir, Kabupaten Cirebon aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan juga nyaman. Nah, berikut adalah struktur organisasi pemerintah Kabupaten Cirebon, di mana dalam struktur tersebut jabatan tertinggi itu dikepalai oleh Bupati. Berikutnya ada nilai dan etika OPD SMP Negeri 1 Kedawung. Di sini ada visi dan juga misi yang ada pada SMP Negeri 1 Kedawung. Yang pertama, visi SMP Negeri 1 Kedawung itu menciptakan generasi yang berakhlak mulia, berkarakter, berprestasi, berbudaya, menguasai iptek, dan juga peduli lingkungan. Untuk misinya sendiri, meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, menumbuh kembangkan pendidikan karakter, melaksanakan kegiatan pembelajaran yang kompetitif, kreatif, dan juga inovatif di bidang akademik dan juga non-akademik dengan berbasis IT. Berikutnya, membangun kehidupan sekolah yang demokratis dan berbudaya nasional, serta meningkatkan kepedulian warga sekolah terhadap lingkungan dengan menerapkan 6S. Nah, baik, ini struktur organisasi SMP Negeri 1 Kedawung, mana ada komite sekolah, kemudian kepala sekolah, jajaran wakasek, kemudian kepala TU dan jajarannya, serta dewan guru. Ya, nah, ada wali kelas dan juga peserta didik atau siswa. Baik, di sini saya sudah membuat matriks rencana aksi perubahan yang akan saya laksanakan 5 tahun ke depan. Di antaranya yang pertama, melakukan kegiatan pembiasaan berkaitan dengan pengelolaan lingkungan dan juga budaya 5S, salam, sapa, sopan, dan santun yang dilakukan oleh warga sekolah. Untuk tujuan kinerjanya, diharapkan seluruh warga sekolah dan juga peserta didik dapat menerapkan kebiasaan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan dan juga 5S ya di setiap hari. Untuk indikator penguatannya, meningkatkan dan membiasakan kegiatan kebersihan sebelum mengajar dan juga penerapan 5S yang dilakukan oleh warga sekolah setiap hari. Kemudian yang kedua, program klinik baca. Untuk tujuan kinerjanya, mendorong siswa agar tidak buta aksara dan juga memberikan pelayanan terhadap peserta didik agar dapat membaca dengan baik dan juga lancar. Untuk indikator penerapannya, meningkatkan kemampuan membaca peserta didik dengan lancar dan baik. Kemudian yang ketiga, ada literasi pojok baca. Kan ini kan kegiatan literasi yang dilakukan oleh peserta didik. Kemudian yang keempat, ada program Gemesaku, yaitu gerakan membaca 1 minggu 1 buku. Diharapkan di sini peserta didik mampu mereview 1 buku, baik itu buku fiksi ataupun non-fiksi, dalam kurun waktu 1 minggu. Artinya karya-karya yang telah dibuat oleh peserta didik akan dipajang di mading kelas. Ya, ada mading kelas di sini. Kesimpulannya, jadi guru itu tidak hanya mengajar, tapi juga mendidik, karena peran mereka tidak hanya terbatas pada penyampaian pengetahuan saja, tapi juga membentuk karakter, moral, dan kepribadian peserta didik. Dengan melakukan pembiasaan
siswa dapat terbentuk perilaku dan kebiasaan yang baik dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Saya harap dengan rencana aksi perubahan yang saya buat, saya dapat merubah karakter dan juga hal-hal positif yang ada pada diri peserta didik. Selain itu, saya juga dengan tim teman-teman dari khususnya Mapel Bahasa Indonesia memberikan pelayanan berkaitan dengan klinik baca ya, di mana kami memberikan pelayanan seperti les ataupun bimbingan kepada peserta didik atau siswa yang masih belum mampu membaca dengan baik dan juga lancar. Nah, selain itu kami juga punya mading kelas ya, di mana mading tersebut dimanfaatkan peserta didik untuk menampilkan karya yang dibuat khususnya dalam atau setelah melaksanakan kegiatan literasi. Siapa tahu nanti teman-teman yang lain ikut tertarik berliterasi ya, karena yang namanya literasi memang agak membosankan mungkin ya. Cuma ya itulah kuncinya literasi, pemahaman kita lebih banyak, wawasan kita juga lebih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisatul Maula dari kelas 8C perwakilan dari SMP Negeri 1 Kedau. Di sini saya akan mereview novel yang berjudul Sunset bersama Rosi, ditulis oleh Terelie dan diterbitkan oleh PT Sabak Grip Nusantara. Dengan nomor ISBN 978 623 960 7463. Apa yang terjadi dalam novel ini? Tegar yang tak pernah menyatakan rasa cintanya pada Rosi. Siapa yang terlibat dalam novel ini? Tegar Karang, Rosi, dan Nathan. Kapan peristiwa tersebut terjadi? 13 tahun silam. Di mana peristiwa itu terjadi? Di puncak Gunung Rinjani. Mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi? Karena Rosi menerima cinta Nathan, teman terbaik Tegar. Hal itu membuat Tegar berpikir ia tidak pernah punya kesempatan. Bagaimana peristiwa tersebut terjadi? Tegar ingin mengajak Rosi mendaki Gunung Rinjani untuk menyatakan perasaannya. Tapi ternyata sahabatnya Nathan justru merenggut kesempatannya. Moral: kita harus selalu berjuang, kita harus mengambil kesempatan yang berharga. Kita juga harus berdamai dengan masa lalu, bukan melupakannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan juga saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas atau kurang berkenan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.